Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Andra Vesko, NPM saya C1C0222025. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2. Nah, tujuan saya hari ini membuat presentasi untuk mempresentasikan 3 materi utama, yaitu materi dari kelompok 3, materi dari kelompok 4, dan materi dari kelompok 7. Mari kita masuk ke materi yang pertama dari 3 materi ini, yaitu materi yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai paten. Nah, ada beberapa pokok pembahasan dalam materi paten ini. Ada 6. Ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ruang lingkup paten, yang kedua permohonan paten, yang ketiga pengalihan dan lisensi paten, yang keempat pembatalan paten, yang kelima paten sederhana, dan yang keenam itu ada PCT dan TRIPS. Oke, mari saja kita masuk ke ruang lingkup paten. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup paten, kita harus mengetahui dulu apa sih paten itu. Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Jadi, singkatnya itu, paten ini merupakan hak yang diberikan kepada seseorang yang menemukan sebuah teknologi. Nah, lalu pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Kemudian lanjut ke penemu paten atau investor. Nah, menurut Undang-Undang Paten 2014 tahun 2001 adalah bisa penemu perorangan atau badan hukum. Di sini khususnya untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tetapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten yang pertama itu penemu sebagai pemilik paten, yang kedua penerima hak dari pemilik paten, yang ketiga penerima lebih lanjut dari penerima hak. Oke, lanjut saja kita ke materi selanjutnya. Nah, penemuan yang dapat diberikan paten. Jadi tuh untuk mendapatkan paten tuh ada beberapa kriteria khusus yang dapat diberikan paten. Nah, menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan paten tuh bisa diberikan dengan memenuhi kriteria. Yang pertama, penemuan baru, yang kedua mengandung langkah inventif, dan yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Nah, apabila ada penemuan yang dapat diberikan paten, tentunya ada juga penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Nah, ini ada beberapa kriteria nih, penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga, teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang terakhir, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Ya. Materi selanjutnya ada penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan.
Yang pertama, penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua, diakui secara resmi. Yang ketiga, dalam pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Oke. Nah, tentunya paten itu mempunyai jangka waktu. Nah, akan saya bahas jangka waktu paten. Nah, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka berlakunya suatu paten yang pertama, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan atau tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, yang kedua, untuk paten sederhana, jangka waktunya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Jadi kesimpulannya paten tidak dapat diperpanjang lagi sejak penerimaan, sejak tanggal penerimaan. Terus ada materi permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Ini pengalihan dan lisensi paten. Materi selanjutnya. Di Indonesia, pemegang paten itu wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Nah, di sini juga dijabarkan ada pembatalan paten. Nah, pembatalan paten itu sendiri diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Lalu, materi kelima ada paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 105 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana. Yang pertama itu hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajibnya. Lalu materi terakhir dari paten ini ada PCT dan TRIPS. PCT itu Patent Compression Treaty atau PCT adalah Traktat Internasional Kerjasama Paten yang bertujuan nih untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang paten. Selanjutnya saya akan memasuki materi kedua, yaitu merek dan indikasi geografis. Oke. Nah, yang pertama kali materi pertama yang akan dibahas dalam merek dan ruang lingkup geografis ini yang pertama adalah ruang lingkup merek. Nah, merek atau mark atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Nah, lalu di sini kita akan membahas tentang pengertian merek. Beberapa pengertian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ada merek dagang, ada merek jasa, ada merek kolektif, dan kita akan
membahas itu. Selanjutnya ada hak merek. Hak merek sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai nama sendiri, memakai nama merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang yang bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Hak merek itu semisalkan kita berdagang dalam bidang makanan, kita bisa beri contoh Iksabel, itu kan ada mereknya ya. Nah, jadi hak merek itu diberikan kepada si penjual ini tadi sebagai branding. Yang sebelum kita mendapatkan merek, tentunya ada permohonan pendaftaran merek. Nah, penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek ini tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah memiliki hak menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Nah, penolakan permohonan pendaftaran. Oke. Ini sudah tadi. Oke. Nah, lalu ada syarat dan tata cara permohonan merek. Nah, ini sebelum kita bisa mendapatkan hak merek tersebut, tentunya ada syarat dan tata cara permohonannya. Nah, syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, itu yang pertama, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Oke. Nih, pendaftaran merek. Nah, yang pertama itu merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Yang kedua, pemeriksaan substansi merek. Yang ketiga, perbaikan sertifikat. Yang keempat, permohonan branding. Yang kelima, komisi banding merek. Yang keenam, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Lalu kemudian ada pengalihan hak dan lisensi. Kita akan bahas pengalihan hak dulu. Pasal 41 merek mengatur. Pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalihan hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan kepada pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, semisalkan merek kita ini bisa kita alihkan kepada waris kita, atau kita hibah, atau kita jadikan wasiat, atau hal-hal yang sekiranya dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada lisensi. Pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Lalu ada merek kolektif. Pasal
6 Undang-Undang. Merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Terus yang keenam ada permohonan pendaftaran merek internasional. Pada pasal 52 Undang-Undang Merek, permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia, itu ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Lalu materi ketujuh ada indikasi geografis. Nah, pada pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Nah, indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berusaha sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hal industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota. Nah, lalu di sini juga ada pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Lalu ada pemeriksaan substansif. Pasal 58 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pemeriksaan substansif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substansif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutaris, mutandis bagi pemeriksaan substantif. Oke, ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Lalu ada materi indikasi asal. Pada pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Lalu ada pelanggaran atas indikasi geografis. Nah, pada pasal 66 Undang-Undang Merek ini dijelaskan bagaimana mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pada pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Lalu ada gugatan. Pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek ini dicatat dan ditulis dan diberitakan dan dalam berita resmi merek. Lalu ada materi pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing nih. Nah, lalu ada pasal 71. Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk apa? Untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya indikasi geografis dan mencegah
penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Lalu ada penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang. Nah, lalu ada pembatalan. Nah, dalam pembatalan ini tercantum pada pasal 76 Undang-Undang merek. Gugatan pembatal merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 atau 21. Lalu ada sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Nah, pasal 80 Undang-Undang merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional maupun internasional. Lalu ada penyelesaian sengketa. Yang pertama ada gugatan atas pelanggaran merek, yang kedua ada tata caranya juga di pengadilan niaga. Lalu ketiga ada kasasi. Nah, kasasi. Yang keempat ada tata caranya juga, tata cara pelaksanaan putusan. Lalu yang kelima ada alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam penetapan sementara pengadilan. Yang ketujuh ada penyidikan. Jadi ada 7 langkah yang harus kita lakukan dalam penyelesaian sengketa. Lalu ketentuan pidana. Pihak lain secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 20 tahun 2016 sebagai berikut. Nah, ini ada undang-undangnya. Dipidana paling lama 5 tahun, paling denda paling banyak 2 miliar rupiah. Di ayat 2-nya itu dipidana penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak 2 miliar. Nah, lalu sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai merek dan indikasi geografis. Lalu masuk ke hak cipta. Nah, topik pembahasannya tuh ada 9 topik nih. Yang pertama ruang lingkup hak cipta, yang kedua fungsi dan hak cipta, yang ketiga hak ekonomi dan hak moral, yang keempat hak terkait, yang kelima ciptaan derivatif, yang keenam pendaftaran hak cipta, yang ketujuh lisensi wajib dan pelanggaran lisensi wajib, yang kedelapan ada pelanggaran hak cipta, yang kesembilan ketentuan pidana. Jadi kita akan bahas ruang lingkupnya dulu. Sebelum itu kita akan masuki definisi dari hak cipta itu apa sih? Nah, hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Nah, lalu ada pemegang hak cipta. Nah, pemegang hak cipta itu adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lalu ada karya kolektif. Karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Yang kelima ada pengganaan. Pengganaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan cipta dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen ataupun sementara. Lalu ada fiksasi. Fiksasi sendiri adalah perekam suara nih yang dapat didengar, perekam gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Lalu
ada fonogram. Fonogram sendiri adalah fiksasi suara, pertunjukan atau suara lainnya yang tidak termasuk dalam fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Ada royalti. Royalti sendiri adalah imbalan nih atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lalu ada lembaga manajemen kolektif. Nah, lembaga manajemen kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak tersebut. Ada pembajakan, yaitu ya penggunaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah gitu. Lalu penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan atau produk terkait tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Nah, bagian duanya itu masuk ke materi, fungsi, dan sifat hak cipta. Nah, ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Lalu, hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Lalu yang kedua ada badan hukum sebagai pemilik hak cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilik hak cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak-hak ini berlaku selama 50 tahun nih, sejak pertama kali diumumkan. Lalu, hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Yang kedua, potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Yang ketiga, perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Lalu bagian 3 ada hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Lalu, hak terkait, materi hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Lalu ada ciptaan derivatif. Nah, derivatif itu adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atau penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Lalu di bagian 6 ada pendaftaran hak cipta. Nah, ini dia tata cara pendaftarannya. Pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada menteri, menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Nah, ini ada tata cara untuk melakukan pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Sekarang kan zaman udah canggih ya. Jadi, sudah banyak nih yang mendaftarkan hak ciptanya itu melalui elektronik. Bisa masuk ke situs hak cipta dgip.co.id. Ini tata caranya bisa dilihat ya. Lalu ada lisensi dan lisensi wajib. Nah, lisensi sendiri adalah pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa yang tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Nah, pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan menteri. Nah, ada juga nih pelanggaran hak cipta.
Masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Nah, plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam dua tahap, peniruan atau ketidakizinan. Nah, yang kedua, doktrin pemakaian yang layak. Nah, di Amerika Serikat nih, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Yang kedua, beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Lalu yang ketiga ada sifat pekerjaan dalam Doctrine of Fair Use. Yang pertama itu faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Yang kedua, hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Lalu bagian terakhir yang akan saya bahas hari ini adalah ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Nah, jenis hukumannya itu ada banyak ya. Yang pertama penjara, denda, hukuman mati, pembebasan bersyarat. Nah, unsur pidana ada banyak juga, ada unsur perbuatan, unsur subjektif kayak misalnya kesalahan atau kesengajaan, lalu unsur objektif misalnya kerugian atau bahaya yang timbul. Lalu ada juga jenis pidana, pidana pokok seperti penjara, denda dan lain-lain, atau ditambahkan nih pidananya itu pengawasan dan batalan izin dan lain-lain. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.